lonceng. Tim Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wasallam alaihi. qala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayaqsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamakkalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aitu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bardi fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Hadis lagi tentang kaifiyah nuzulul wahyi, turunnya wahyu seperti apa? Turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Beliau menceritakan bahwa Annal Harits bin Hisham radhiyallahu taala anhu sa'ala Rasulullah, bahwa seorang sahabi bernama Harits bin Hisham radhiyallahu taala anhu. Harits bin Hisham ini adalah syakiknya Abu Jahal. Ya. Akhun syakik li Abi Jahlin, saudara sekandung satu ayah satu ibu dengan Abu Jahal. Karena nama asli dari Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Makanya Rasul pernah berdoa, Allahumma a'izzil islama bi ahadil umarain. Ya Allah, jayakan Islam, menangkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Entah itu Umar ibn al-Khattab atau Amr bin Hisham. Tapi memang takdirnya Allah yang menjadi sahabat yang terkena doanya Nabi adalah sahabat Umar. Amr bin Hisham tetap dalam pendiriannya memusuhi Nabi, memusuhi Allah sampai meninggal dalam keadaan kafir, yaitu Abu Jahal. Amr bin Hisham. Dia punya saudara bernama Harits bin Hisham. Ini yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ajib ya, kakangnya kafir, adine muslim. Ya, biasa seperti itu. Bapaknya kafir, anaknya muslim yo enten. Bapaknya munafik, anaknya sahabi nggih kathah. Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul iku raisul munafiqin. Tokoh daripada orang-orang munafik. Punya anak bernama Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Larene taat maring Kanjeng Nabi, cekelan temenan maring Kanjeng Nabi. Bapane Abdullah bin Ubay tokoh munafik. Orang yang menyebar fitnah, orang yang memberitakan berita tentang haditsul ifki, hadis bohong, hadis hoak tentang Sayyidah Aisyah selingkuh. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang zaman Nabi kathah tiyang munafik, pun. Ya, sudah banyak orang-orang munafik yang mencoba untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nek wong kafir genah katon ngarepe gawa pedang musuh dep-depan gini mboten. Tapi munafik sing jero ora katon, pada bae nganggo peci, pada bae nganggo sarung, pada bae nganggo kambe koko, ternyata
musuh. Makanya jangan kaget sudah. Tidak perlu kaget ketika di zaman sekarang juga banyak orang-orang munafik. Katone bela, jebule malah nusuk. Ngene apa nggih? Iya, setelah new iblis ya, ana istilah new normal, ana istilah new iblis. Kathah, Bang. Sudah ya, jadi seperti itu sudah. Kafir sisan genah ya, matur musuh sisan genah katon arepe. Nah, ini Harith bin Hisham, saudaranya Abu Jahal, saudara kandung malah ya, masuk Islam. Ketika Yaumul Fathi, ketika hari di mana Mekah dibuka oleh Rasulullah, yaitu Fathu Makkah tahun ke-9 Hijriah. Beliau sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ngendika ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, seperti apa wahyu datang kepadamu? Tanglet niki sahabat Harith bin Hisham. Kados napa sih wahyu datang teng panjenengan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi. Terkadang ya, ahyan itu jam'u hinin, satu waktu, beberapa waktu gitu ya, beberapa waktu. Jadi ahyan itu dzarfiyah, diwaca nasab, amile fi'il setelahnya sing muakhkhar anhu. Ahyanan ya'tini ay ya'tini ahyanan gitu ya. Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaros. Kadang-kadang wahyu datang seperti salsalatil jaros, suara lonceng, suara apa namanya itu? Bel ya, sing rong-reng niku. Seperti itu kadang-kadang. Ya sing mireng Kanjeng Nabi tok kok, liyane mboten sing mireng. Wa huwa asyadduhu alayya fa yafsimu anni. Suara ini ketika datang dalam keadaan yang seperti ini, yaitu salsalatil jaros, itu termasuk keadaan yang paling berat bagi Rasulullah. Kadang malaikat Jibril menyerupai seseorang, ada menyampaikan wahyu. Ada ketika dalam tingkah apalah, ya lagi lenggah Kanjeng Nabi apalagi napa niku, suara tawon dan lain-lain. Yang paling berat menurut beliau adalah suara salsalatil jaros, wa huwa asyadduhu alayya, yang paling berat. Fayafsimu anni ay yaqli'u anni, wa ruya bi dhammil ya' min ar-rubai. Ya, yafsim niku dari kalimat lan fisama laha, infisam, fasama, maknanya al-qat'u. Artinya ya setelah itu beliau pergi, malaikat Jibril pergi dari aku, lunga, megot, serampung. Tapi waqat wa'aitu anhu maqala, waqat wa hafidtu anhu maqala. Sudah aku begitu tadi dalam keadaan takut, dalam keadaan deg-deg, tapi Kanjeng Nabi masih bisa konsentrasi, masih bisa fokus untuk mendengar wahyu yang diberitakan oleh malaikat Jibril. Jadi wa'aitu bermakna hafidtu. Wong lagi wedi kadang-kadang kan mboten sadar, mboten fokus. Ya, orang sadar ora fokus. Tapi dulu lamun mikir ngomong apa ya, Bu? Orang fokus. Dalam keadaan takut tidak fokus. Tapi Kanjeng Nabi masih fokus, masih bisa menjaga apa yang beliau dengar. Waqad wa'aitu anhu maqal wa ahyanan, nah itu ada yang seperti itu kadang-kadang. Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan. Kadang malaikat Jibril menyerupai orang laki-laki. Fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Ngejak omong-omongan waring Kanjeng Nabi, menyampaikan wahyu dari Allah, fa'a'i ay fa'ahfadhu ma yaqul. Dan aku bisa mendengar apa yang bisa menjaga apa yang beliau ucapkan. Jadi beda-beda tingkahnya. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, walaqad ra'aitun nabiyya, teman-teman kula pernah betul-betul melihat Rasulullah
yanzilu alaihil wahyu ketika itu turun maring Kanjeng Nabi fil yaumis syadidil bardi, di hari di mana sangat dingin, lagi musim dingin. Ya teng Arab niku kan musim hanya ada dua, musim panas dengan musim dingin. Tidak ada istilah musim hujan, tidak ada. Enten. Panas nemen, adem nemen. Jadi sampeyan ngerti lagi keadaan adem, umume wong alai kademen, keringetnya metu napa mboten? Medal keringet apa mboten? Sampeyan saiki nang siku ora atis, bisa keringetan? Mboten keringetan. Tapi waktu itu dalam keadaan hari yang sangat dingin, fayafsimu anhu wa inna jabinahu layatafassadu araqan. Sing namine napa niki namine keninge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa ya? Bahasanya iki gemrojos. Yasilu araqan, dadi mili sing namine keringet. Lagi atis tapi keringetan. Ya, atis tapi napa? Keringetan. Ya, karena memang betul-betul keadaan yang diterima oleh Rasulullah ketika mewah itu sangat berat sekali. Makanya teng mriki teng takliken niku enten kalimat wa ma fil bab yadullu ala anna amrul wahyi 'azimun, bahwa perkara temurune wahyu niki betul-betul amrun sing azim, sesuatu yang sangat agung. La yutiquhu illa man ja'alallahu ta'ala fihi quwwatan ruhaniyatan. Seseorang tidak akan pernah mampu kecuali memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan ruhaniyah. Walaysa dzalik illa li anbiya'ihi wa rusulihi shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Jadi tidak semuanya itu tidak akan mampu kecuali memang mereka adalah utusan-utusan Allah, para anbiya dan para rasul. Terakhir tim gimana? Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la a'rifuhu al-an. Ya, jadi Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan bahwa aku mengetahui tentang satu batu yang setiap hari, setiap waktu, setiap aku lewat ketemu kok maca salam terus. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Sebelum diutus. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah tahu kalau memang beliau betul-betul seorang utusan, wis diwahi wahyu dening Gusti Allah. Makanya beliau tahu batu yang setiap saat, setiap ketemu Kanjeng Nabi niku uluk salam. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Wit-witan pada uluk dalam hadisnya sahih kata sangat. Jadi wah. Qabla an ub'ats inni la a'rifuhul an. Saiki aku wis ngerti watu ndi bae. Di watu ning sebelah endi? Iya, sing pada uluk salam maring Kanjeng Nabi. Jadi memang dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus wis pada uluk salam. Lah saiki aku wis ngerti kan wis dadi apa? Wis dadi betul-betul diangkat, dilantik temenan dadi utusannya Gusti Allah. Masumi aminal kuhan wal aswad. Wallahu a'lam.